Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Syamsul Ulum Sukabumi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B. Dan di sini dalam matkul Fikih Jinayah, kami akan membahas secara global tentang jarima zina dan tuduhan zina ataupun qadzaf. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Fikih Muamalah Jinayah dengan dosen pengampu Dr. Andes Dodi Suhardi MH. Kelompok kami beranggotakan 3 orang dan masing-masing dari kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So to shorten the time, just welcome to our video presentation. Let's begin. Okay guys, sebelum ke pembahasan, let me introduce ourselves and then it's our groups. Hai guys, nama saya Supana Ragija, nomor induk saya 121102560. Halo guys, nama saya Siti Andawati, nomor induk 12110256031. Hai, nama saya Siti Mariana, nomor induk 12110256034. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi pada mata kuliah Fikih Jinayah yang bertemakan Jarimah Zina dan Qadzaf. Happy watching! Langsung saja kepada presenter yang pertama yaitu Teh Syifa Nur Ajijah. Kepadanya disilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih zina itu. Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan ataupun pernikahan. Tidak masalah apakah salah satu pihak atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Selain itu, zina juga berarti setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena persetubuhan yang sah, bukan karena subhat, dan bukan pula karena kepemilikan ataupun budak. Pengertian zina menurut para imam madhab, yang pertama Imam Malikiyah berpendapat bahwa zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap parji manusia atau wanita, atau persetubuhan persetubuhan antara laki-laki terhadap wanita yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Menurut Imam Hanafiyah, zina itu adalah nama bagi persetubuhan yang haram dan kubul atau kemaluan seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar atau tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita itu bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya. Yang ketiga, madhab Syafi'iyah berpendapat bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam parji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Yang keempat, Imam Hanafiyah berpendapat bahwa zina adalah melakukan perbuatan keji atau persetubuhan baik terhadap kubul atau parji maupun dubur. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui apa itu zina yang tadi sudah dijelaskan, nah sekarang kita akan mengetahui tentang qadzaf. Apa sih qadzaf itu? Qadzaf dalam arti bahasa adalah ar-ramyu bil hijarah wa nahwiha. Artinya melempar dengan batu dan lainnya. Jadi dapat diartikan bahwa qadzaf ialah menuduh orang lain berzina. Misalnya, seorang mengatakan, "Wahai orang yang berzina," atau lain sebagainya. Yang dari pernyataan tersebut dipaham bahwa seseorang telah menuduh orang lain berzina. Qadzaf dalam istilah syara ada 2 macam, yaitu yang pertama, qadzaf yang diancam dengan hukuman had, menuduh orang yang muhsan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Kemudian yang kedua, yaitu qadzaf yang diancam hukuman ta'zir. Menuduh, maksudnya itu menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhsan maupun ghair muhsan. Kamu kan tadi ngejelasin zina ya? Iya. Zina itu kan pasti ada unsur-unsurnya kan? Coba aku tuh pengen
tahu lebih jelasnya unsur-unsur zina itu apa sih? Gitu. Oke, aku akan sedikit menjelaskan mengenai unsur-unsur dari zina. Yang pertama, unsur dari zina itu adalah persetubuhan yang diharamkan. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina itu persetubuhan dalam farji atau kemaluan. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit, juga dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farji itu, selama penghalangnya itu tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Yang kedua, adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Unsur yang kedua ini adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila si pelaku itu melakukan suatu perbuatan atau persetubuhan padahal dia itu tahu yang disetubuhinya itu adalah wanita yang diharamkan baginya atau bukan mahramnya lah. Maksudnya bukan mahram itu belum menikah. Dengan demikian, apabila seseorang itu melakukan perbuatan dengan sengaja tetapi tidak tahu persetubuhan yang dilakukannya haram, maka jika ia tidak dikenai hukuman, maka ia tidak dikenai hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikahi wanita yang bersuami yang merahasiakan status kepadanya. Apabila dilakukan persetubuhan setelah terjadi pernikahan, pria itu tidak dikenakan pertanggungjawaban atau tuntutan selama dia itu benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih ada ikatan dengan pria lain. Contoh lainnya seperti wanita yang menyerahkan dirinya pada bekas suaminya atau mantan suaminya yang telah menolaknya itu dengan tolak bain atau tolak 3 ya, bain itu bain kubro tolak 3, dan wanita itu tidak tahu bahwa wanita dan si laki-laki ya, mungkin laki-laki itu tidak tahu bahwa wanitanya telah ditolak oleh dia karena ditolaknya mungkin saat emosi ya gitu. Nah itu ya unsur-unsur dari zina. Nah sekarang aku mau balik tanya deh sama kamu, kan tadi kamu ngejelasin tentang apa, qadzaf ya? Iya. Aku mau nanya, apakah dalam qadzaf itu sendiri ada unsur-unsurnya? Oke, baik. Untuk qadzaf sendiri itu emang sama ya, ada unsur-unsurnya seperti zina yang tadi. Dan unsur-unsurnya juga hampir sama, tapi ya dalam jurnal penelitian yang saya baca gitu, ada 3 unsur-unsur dalam qadzaf. Di antaranya yang pertama adalah adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. Jadi maksudnya tuduhan ini tuh dapat terpenuhi ya apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan menghilangkan nasabnya. Dan si pelaku atau si penuduh ini itu tidak mampu membuktikan atau membuktikan atas apa yang dituduhkannya gitu. Yang kedua yaitu adalah orang yang dituduh harus orang yang muhsan gitu. Itu ada dalam surat An-Nur ayat 4 ya. Kamu bisa baca aja nanti di dalam Quran, oke? Yang ketiga adanya niat yang melawan hukum. Nah, ini mah hampir sama tadi unsur-unsur dalam zina gitu. Jadi nggak beda jauh lah kalau unsur-unsur dalam qadzaf. Kalau adapun alat-alat bukti dalam memberikan hukuman terhadap zina dan juga qadzaf. Yang pertama yaitu dengan kesaksian. Jadi saksinya tuh harus minimal 4. Maksudnya harus ada 4 orang lah saksinya gitu. Dan yang kedua yaitu dengan pengakuan. Jadi jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dan juga pelaku atau penuduh bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan 1 kali dalam majelis pengadilan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dengan sumpah. Menurut Imam Syafi'i, jarimah dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan juga pengakuan. Itulah alat-alat pembuktian jarimah dan zina.
Setelah itu adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada penzina dan juga yang melakukan kazab. Yang pertama, sanksi untuk penzina. Kalau zina kan terbagi ke dalam dua ya, ada zina muson dan juga zina ghair muson. Kalau zina muson itu seseorang yang sudah menikah. Nah, kalau zina ghair muson itu seseorang yang masih perawan ataupun perjaka. Sanksi kepada seorang yang zina muson yaitu ditanam dalam tanah, kemudian dilempar batu sampai dia wafat. Jadi ditanam dalam tanahnya tuh seginilah, ukuran seleher dia. Dan yang kedua, sanksi untuk penzina yang ghair muson yaitu dicambuk 100 kali dan juga diasingkan dari wilayahnya selama 1 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu sanksian untuk seseorang yang kazab ataupun yang menuduh zina. Yang pertama yaitu didera, dicambuk sebanyak 80 kali. Yang kedua yaitu menolak kesaksiannya, dan yang ketiga yaitu menghukuminya sebagai seorang fasik ataupun orang yang banyak dosa. Namun yang kedua dan yang ketiga yang menolak kesaksiannya dan juga menghukumnya sebagai seorang fasik hanya berlaku saat pelakunya belum bertaubat. Nah, apabila dia sudah bertaubat, maka terangkatlah sanksian tersebut. Demikian. Mungkin dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum